Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak di seputar akuntansi channel yang membahas ilmu akuntansi untuk adik-adik semua. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan secara umum. Untuk itu dimohon subscribe, berikan like-nya, dan komen agar channel ini berkembang dan semangat membantu adik-adik semua untuk menguasai bidang akuntansi. Langsung saja mari kita bahas. Jenis-jenis laporan keuangan secara umum menjadi 4. Pertama, laporan laba rugi atau profit loss statement. Yang kedua, laporan perubahan modal atau statement of changes equity. Yang ketiga, laporan neraca atau biasa disebut dengan balance sheet. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow statement. Jenis-jenis laporan keuangan secara umum dibagi menjadi 4. Pertama, laporan laba rugi atau profit loss statement. Yang kedua, laporan perubahan modal atau statement of changes equity. Yang ketiga, laporan neraca atau biasa disebut dengan balance sheet. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow statement. Jenis-jenis laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi atau profit loss statement. Bentuk laporan laba rugi secara umum bisa berbentuk single step, bisa juga berbentuk multi step. Laporan berbentuk single step biasanya digunakan untuk membuat laporan sederhana, yaitu hanya mencatat transaksi dari pendapatan, biasanya pendapatan dari penjualan usaha, dan juga mencatat transaksi biaya, yaitu biaya yang dibayarkan atau dikeluarkan selama proses usaha. Selisih dari pendapatan dan biaya itu disebut adalah laba atau rugi. Sebagai contoh, PT ABC selama periode tertentu atau contohnya 1 bulan memperoleh pendapatan sebesar 100 juta, dan biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan itu sebesar 70 juta, sehingga selisih di antara pendapatan dan biaya itu sebesar 30 juta. Di sini perusahaan mengalami laba atau keuntungan. Akan terjadi kerugian apabila pendapatan yang didapat lebih sedikit daripada biaya yang dikeluarkan. Bentuk laporan laba rugi dengan multi step biasanya digunakan untuk transaksi yang lebih besar. Dari pendapatan usaha atau pendapatan penjualan, perusahaan akan mencatat pengelolaan HPP atau harga pokok penjualan, yaitu untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengetahui harga barang sebelum dijual. Dari harga HPP ini, pimpinan perusahaan dapat menghitung harga barang untuk dapat dijual, sehingga bisa menentukan kisaran keuntungan yang dapat diperoleh, yang termasuk harga pokok penjualan atau harga pokok produksi yang biasa disingkat dengan HPP, antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biasanya hanya 3 ini komponen HPP atau harga pokok penjualan atau harga pokok produksi. Untuk nomor 1, biaya bahan baku atau barang modal. Bagi perusahaan manufaktur biasanya menyebutnya dengan biaya perolehan bahan baku atau material. Untuk perusahaan penjualan biasanya menyebutnya dengan biaya perolehan barang modal atau barang untuk dijual. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya untuk pembayaran gaji atau upah, serta tunjangan-tunjangan, juga upah lembur yang dikeluarkan untuk karyawan yang bekerja untuk mengolah barang produksi atau barang modal. Lalu yang ketiga adalah biaya overhead, yaitu biaya-biaya yang langsung yang dikeluarkan selain biaya-biaya material, seperti biaya listrik atau telepon, biaya spare part, biaya packing, biaya pengiriman, dan lain-lain. Selisih antara pendapatan dan HPP adalah laba atau rugi kotor. Lalu dikurangi lagi dengan biaya operasional, sehingga akan mendapatkan laba atau rugi bersih. Nah, biaya operasional tersebut adalah biaya-biaya umum yang mendukung proses jalannya usaha perusahaan, namun tidak mempengaruhi proses produksi atau perolehan barang modal secara langsung. Komponen biaya umum antara lain: 1. Biaya gaji karyawan kantor, biaya kesehatan karyawan, biaya listrik atau telepon kantor, biaya peralatan kantor, biaya perlengkapan kantor, biaya internet, dan lain-lain. Laba atau rugi bersih tersebut adalah sebagai keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam kurun waktu atau periode tertentu, biasanya 1 bulan. Bentuk laporan keuangan yang kedua adalah
laporan perubahan modal atau Statement of Changes Equity. Komponen dalam laporan perubahan modal antara lain modal awal, laba atau rugi, preferred, dan modal akhir. Modal awal adalah modal yang ditanamkan atau diinvestasikan pemilik perusahaan untuk bidang usahanya atau untuk perusahaannya. Laba atau rugi adalah keuntungan atau kerugian yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu atau satu periode atau contohnya 1 bulan. Laba atau rugi tetap harus dilaporkan dalam laporan perubahan modal ini. Preferred atau pengambilan pribadi pemilik perusahaan dalam satu periode atau dalam contohnya 1 bulan itu harus dilaporkan dalam laporan ini. Selisih antara laba dan pengambilan pribadi itu adalah kenaikan modal atau perubahan modal. Perubahan modal tersebut akan ditambahkan sehingga mendapatkan modal akhir. Sebagai contoh, modal awal perusahaan adalah 50 juta. Laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode atau 1 bulan sebesar 30 juta. Pengambilan pemilik perusahaan adalah 10 juta. Selisihnya adalah 20 juta dan dianggap sebagai kenaikan modal. Modal awal ditambahkan dengan kenaikan modal tersebut akan mendapatkan modal akhir sebesar 70 juta. Bentuk laporan keuangan ketiga yaitu bentuk laporan neraca atau balance sheet. Neraca adalah harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Penyusunan laporan neraca dapat berbentuk staple form atau bentuk T-form. Bentuk sederhananya seperti berikut ini. Neraca bentuk staple form disusun berurutan mulai dari harta atau aset di posisi debit, hutang atau liability di posisi kredit, modal atau equity di posisi kredit. Neraca bentuk sekontro disusun berdampingan mulai dari harta atau aset di posisi kiri atau di posisi debit, hutang atau liability di posisi kredit atau di posisi kanan, modal atau equity di posisi kredit atau di posisi kanan. Jumlah posisi debit dan posisi kredit haruslah sama. Berikut penjelasan neraca bentuk staple. Komponen aset atau harta atau biasa disebut aktiva dipisahkan antara 1. Aktiva atau aset atau harta lancar. Yang kedua, aktiva atau aset atau harta tetap atau tidak lancar. Aktiva atau aset atau harta lancar yaitu aset yang likuiditasnya atau mudah dicairkan dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Aset atau aktiva atau harta tetap atau tidak lancar yaitu yang tidak mudah diuangkan atau dicairkan dalam waktu 1 tahun atau sifatnya tetap. Komponen pasifa atau hutang atau kewajiban dipisahkan menjadi 1. Pasifa atau kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban atau hutang yang pelunasannya tidak lebih dari 1 tahun. 2. Pasifa atau kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban atau hutang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Sedangkan modal atau ekuitas bersifat selamanya, atau selama perusahaan masih beroperasi, maka modal melekat pada bisnis usaha perusahaan. Komponen aktiva atau aset atau harta lancar antara lain kas, piutang usaha, persediaan, uang muka pembelian, biaya dibayar muka, dan biaya pajak dibayar di muka. Lalu komponen aktiva atau aset atau harta tetap atau tidak lancar antara lain aset tetap atau harta berwujud dipotong dengan akumulasi aset tetap. Lalu aset atau harta tidak berwujud dipotong dengan akumulasi aset tidak berwujud, uang jaminan, dan surat berharga atau investasi. Komponen pasifa atau kewajiban jangka pendek antara lain hutang usaha, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Yang termasuk pasifa atau kewajiban jangka panjang adalah hutang bank. Neraca bentuk sekontro atau T-form pada dasarnya sama, hanya saja posisinya berdampingan atau bersebelahan. Untuk aktiva atau aset atau harta,
ada di posisi kiri atau di posisi debit, sedangkan pasifa atau kewajiban serta modal ada di posisi kanan atau di posisi kredit. Jenis-jenis laporan keuangan yang keempat yaitu laporan arus kas atau cash flow statement. Tujuan dilaporkannya arus kas adalah untuk memberikan informasi kepada manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang membutuhkan mengenai aliran dana, baik dana masuk kas maupun dana keluar kas. Contoh bentuk laporan arus kas seperti berikut ini. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang termasuk arus kas dari aktivitas operasi antara lain biaya sewa yang dibayar tunai, biaya gaji yang dibayar tunai, biaya listrik atau telepon yang dibayar tunai, pendapatan penjualan yang diterima tunai, pembayaran hutang secara tunai. Lalu untuk arus kas dari aktivitas investasi itu apa saja ya? Yaitu pembelian peralatan secara tunai, pembayaran DP pembelian kendaraan juga secara tunai. Semuanya secara tunai. Lalu bagaimana dengan arus kas dari aktivitas pendanaan? Yang termasuk arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain penerimaan dari pinjaman bank yang dibayar secara tunai, pengambilan dana pribadi pemilik usaha juga secara tunai. Demikian adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Itulah informasi yang dapat kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi yang suka video ini, silahkan like, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Assalamualaikum. Terima kasih.